Pada zaman dahulu kala, di tanah Sunda yang masih dikelilingi hutan lebat dan pegunungan hijau, berdirilah sebuah kerajaan makmur bernama Pajajaran. Rajanya bijaksana, rakyatnya hidup tentram, dan tanahnya subur. Namun kebahagiaan itu mulai pudar ketika sang raja jatuh sakit dan tak mampu lagi memimpin kerajaan. Sang raja memiliki dua putri yang cantik jelita, Purbasari Ayuwangi, sang bungsu yang berhati lembut, dan Purbararang, sang kakak yang cantik namun berhati iri dan angkuh. Sejak kecil, keduanya berbeda seperti bulan dan matahari. Yang satu menyinari dengan kasih, yang lain membara dengan amarah. Ketika ayah mereka mulai menunjuk pewaris tahta, sang raja memilih Purbasari sebagai penerusnya karena kebijaksanaan dan kebaikannya. Pilihan itu membuat Purbararang murka. Ia merasa dialah yang lebih pantas menjadi ratu. Dengan penuh dengki, Purbararang bekerja sama dengan tunangannya, Purbajaya, untuk menyingkirkan Purbasari. Ia menuduh adiknya melakukan ilmu hitam dan mengutuk kerajaan. Karena tipu daya itu, Purbasari diusir dari istana dan dibuang ke hutan rimba yang jauh dari desa. Purbasari hidup di gubuk sederhana di tepi danau. Setiap hari ia menangis dalam doa, memohon agar kebenaran terungkap. Namun meski terbuang, ia tetap menebar kebaikan. Ia menolong hewan-hewan, menyiram bunga liar, dan menjaga sungai agar tetap bersih. Tiba-tiba muncul di balik bayangan sosok misterius. Ia berjalan perlahan dan sopan. Pandangannya tertuju pada Purbasari dengan rasa ingin tahu dan kagum. Disinilah takdir mempertemukannya dengan makhluk aneh. Seekor lutung kera berwajah bijak, bermata lembut, dan bersuara halus. Dialah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung bukan kera biasa. Ia sebenarnya adalah Pangeran Guruminda, putra bungsu dari Kayangan, yang turun ke bumi karena ingin merasakan kehidupan manusia. Namun kesombongannya membuatnya dihukum oleh para dewa. Ia dikutuk menjadi seekor lutung sampai ia menemukan arti sejati dari kasih dan pengabdian. Sejak itulah ia mengembara di bumi, mencari seseorang yang berhati murni untuk dibantu, dan takdir membawanya kepada Purbasari. Awalnya Purbasari terkejut melihat kera besar itu menghampirinya. Namun, dari tatapan matanya yang lembut, ia tahu makhluk itu tidak berbahaya. Ia menamai kera itu Kasarung dan menjadikannya teman. Hari demi hari, Lutung Kasarung membantu Purbasari mencari makanan, menimba air, bahkan membuat kebun di sekitar gubuk. Ketika malam tiba, mereka duduk bersama di bawah bintang, dan Purbasari menceritakan kesedihannya kepada Kasarung. Dalam hati, Lutung Kasarung berjanji akan menghapus duka sang putri. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Lutung Kasarung memejamkan mata dan berdoa kepada para dewa. Dari tangannya yang bercahaya, muncul air bening mengalir menjadi telaga suci. Air itu membawa kesuburan luar biasa. Pohon-pohon berbuah lebat, bunga bermekaran, dan hewan-hewan datang mendekat. Ketika Purbasari mandi di telaga itu, tubuhnya yang dulu lusuh menjadi bersih, bercahaya, wajahnya berseri, dan kesehatannya pulih sepenuhnya. Dalam waktu singkat, tempat itu berubah menjadi taman yang indah dan subur. Ketika berita tentang taman ajaib dan kecantikan Purbasari menyebar hingga ke istana, Purbararang yang mendengarnya menjadi sangat iri. Ia pun pergi ke hutan bersama pengawalnya untuk membuktikan sendiri. Melihat Purbasari kini jauh lebih cantik dan bahagia, Purbararang tidak percaya. Ia menantang adiknya, "Kalau kau benar layak menjadi ratu, buktikan siapa yang punya calon suami paling tampan, dialah pewaris tahta." Purbasari terdiam. Ia tak punya siapa-siapa selain seekor kera
yang selalu menemaninya. Tapi dengan tenang, ia berkata, "Baik, kakak, aku akan datang bersama teman terbaikku." Purbararang tertawa mengejek ketika mendengar perkataan Purbasari. Ia yakin kemenangan sudah di tangannya, karena tunangannya, Purbajaya, adalah lelaki gagah dan tampan. Hari yang ditentukan pun tiba. Di bawah sinar matahari pagi, Purbararang berdiri angkuh bersama tunangannya. Dari kejauhan, Purbasari datang berjalan perlahan, ditemani oleh seekor lutung. Orang-orang menahan tawa melihat pemandangan itu. Setelah berhadapan dengan Purbararang, tiba-tiba Purbasari menunduk dan berbisik pada sahabatnya. Cahaya besar menyilaukan mata semua orang. Lutung Kasarung menatap langit dan berkata dalam hati, "Wahai para dewa, jika aku telah menebus kesalahanku, kembalikanlah wujud asliku." Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya emas. Bulu-bulu hitamnya lenyap, berubah menjadi jubah putih bercahaya. Ia menjelma menjadi Pangeran Gurumindah, tampan, gagah, dan berwibawa. Semua orang terperangah. Purbararang terdiam. Wajahnya pucat. Ia sadar bahwa adiknya dilindungi oleh makhluk suci. Sementara Purbasari menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka lutung sederhana yang selalu menemaninya ternyata seorang pangeran dari kahyangan. Pangeran Guruminda lalu berbicara dengan suara tenang. "Kebaikan akan selalu mengalahkan iri dan kejahatan. Hati murni Purbasari telah mematahkan kutukanku dan mengembalikan cahaya di bumi ini." Ia mengembalikan kehormatan Purbasari ke istana. Rakyat bersorak gembira melihat sang putri kembali sebagai pewaris tahta yang sah. Purbararang menyesali perbuatannya dan memohon ampun. Purbasari dengan hati yang tulus memaafkan kakaknya. Tak lama kemudian, Purbasari dinobatkan sebagai Ratu Pajajaran. Dengan Pangeran Guruminda di sisinya, kerajaan menjadi makmur, damai, dan penuh cinta kasih. Dan setiap kali kerahutan berteriak di malam hari, orang Sunda percaya itu adalah suara keturunan Lutung Kasarung yang menjaga hutan dan mengingatkan manusia agar selalu hidup dengan hati yang bersih.